Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mereview mengenai keyboard mechanical gaming Empyrean Trooper 10. Oke, pertama kita bahas dari sisi harga terlebih dahulu ya. Keyboard ini sangat murah. Terakhir saya beli di harga Rp330.000. Mengapa saya katakan sangat murah? Karena dengan harga segitu, kita sudah mendapatkan banyak fitur-fitur keyboard gaming, seperti USB konektornya sudah gold plated. Terus bagian atas dari keyboard ini terbuat dari bahan aluminium, sehingga keras dan tahan lama. Keyboard juga sudah dilengkapi dengan lampu RGB, yang bisa kita atur menggunakan tombol function. Dan fitur yang paling pentingnya lagi, keyboard ini sudah menggunakan switch. Dengan harga segini dan fitur-fitur yang didapat seperti ini, maka saya katakan keyboard ini cocok bagi level entry. Level entry di sini artinya orang-orang yang biasanya menggunakan keyboard membrane, namun penasaran bagaimana sih keyboard mechanical itu. Maka keyboard ini adalah kesempatan untuk merasakan bagaimana asiknya keyboard mechanical karena harganya sangat terjangkau. Perbedaan yang paling mendasar dari keyboard mechanical dengan keyboard biasa adalah keyboard mechanical menggunakan switch. Jadi kalau misalnya salah satu keycap dari keyboard ini saya cabut, akan kelihatan switch-nya bentuknya seperti ini ya. Bagian dari atas switch ini bisa ditekan dan akan mengaktifasi pair yang berada di dalam switch ini. Switch tidak perlu ditekan hingga penuh ke bawah, kita hanya perlu menekan switch kurang lebih separuh saja, dan keyboard sudah dianggap tertekan. Jadi kita bisa mengetik dengan lebih cepat. Kalau mau dibandingkan dengan keyboard membrane, ini adalah keyboard Logitech K100, keyboard sejuta umat yang bisa kita jumpai di mana-mana. Kalau salah satu keycapnya saya cabut, maka bentuk dalamnya adalah seperti ini. Ini adalah membrane, terbuat dari bahan karet, sehingga daya tahannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan switch. Keyboard membrane hanya bisa bertahan di sekitar 5 juta kali tekan, sementara keyboard switch dapat bertahan di antara 30 hingga 70 juta kali tekan. Dengan menggunakan keyboard mechanical, kita mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama adalah kita mengetik lebih cepat. Yang kedua, rasa lebih nyaman pada saat mengetik. Yang ketiga, daya tahan keyboard lebih lama. Yang keempat, biasanya dilengkapi dengan fasilitas anti-ghosting, sehingga kita bisa menekan banyak tombol sekaligus. Dan yang kelima, biasanya dilengkapi dengan lampu LED, sehingga bentuknya lebih menarik. Terutama bagi para gamer nih, akan lebih suka menggunakan keyboard mechanical. Namun di sisi lain, keyboard mechanical juga memiliki kelemahan ya. Yang pertama, suara mengetiknya lebih keras, sehingga bisa mengganggu orang-orang sekitar kita. Dan yang kedua, bobot keyboardnya lebih berat dibanding keyboard biasa. Dan yang ketiga, harganya lebih mahal. Nah, faktor harga inilah yang menjadi faktor penentu kenapa orang ujung-ujungnya menggunakan keyboard membrane. Contohnya saja, keyboard Logitech K100 ini bisa kita dapatkan di harga kisaran Rp100.000. Sedangkan keyboard mechanical brand atas harganya di sekitar Rp1 juta. Nah, dengan perbandingan harga seperti ini, orang-orang akan lebih memilih menggunakan keyboard membrane. Walaupun keyboard membrane lebih cepat rusak. Katakanlah, keyboard membrane hanya bisa bertahan selama 2 tahun. Namun dengan dana 1 juta, kita bisa membeli 10 keyboard membrane, sehingga daya tahannya menjadi 20 tahun. Sedangkan kalau dana 1 juta kita gunakan untuk membeli keyboard mechanical, belum tentu bisa bertahan 20 tahun. Nah, disinilah fungsinya keyboard mechanical level entry seperti Empyrean Trooper. Harganya hanya Rp330.000, dan kalau kita bandingkan dengan keyboard membrane, kurang lebih 3 kali lipat. Namun dengan kelebihan-kelebihan ditawarkan seperti bisa mengetik lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa tahan lebih lama, maka keyboard ini menjadi worth it untuk dicoba.
Nantinya kalau kita sudah yakin dengan keyboard mechanical dan memiliki budget lebih, barulah kita membidik ke keyboard mechanical yang levelnya di atas lagi. Sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai keyboard Hyperion Trooper 10. Keyboard ini tersedia dalam dua jenis switch ya, switch merah dan switch biru. Kebetulan yang saya punya ini adalah switch merah. Switch merah ini sifatnya linear, jadi pada saat saya tekan keycap ini dari ujung atas hingga ujung bawah, tenaga yang dikeluarkan adalah sama, dan tidak ada suara sama sekali. Kalau saya mengetikkan menggunakan keyboard ini, suaranya seperti ini. Tetap ada suara ya, namun suara ini bukan dari switch. Ini adalah suara keycap yang menyentuh dasar keyboard. Switch jenis kedua yang berwarna biru bersifat clicky. Sayangnya tidak bisa saya demonstrasikan di sini karena saya tidak memiliki barangnya. Kalau switch biru ditekan, maka switch akan memberikan feedback ke kita berupa bunyi klik, sehingga kita tahu bahwa tombol sudah berhasil ditekan. Namun di sisi lain, bunyi ini juga menjadi kekurangan ya, terutama karena bunyinya terlalu keras, akan mengganggu orang di sekitar kita. Lebih enak mana switch merah atau switch biru? Kalau dari pengalaman saya pribadi, lebih enak switch biru, karena ada bunyi kliknya akan memberikan sensasi tersendiri pada saat mengetik. Nah, berhubung ada banyak komplain karena suara berisik dari switch biru, maka pabrik switch juga mengeluarkan switch baru berwarna coklat. Switch ini sifatnya clicky seperti biru, namun suaranya kecil sehingga tidak mengganggu. Selanjutnya kita akan review bodi dari keyboard Hyperion Trooper 10. Kabel USB-nya keluar dari sisi kanan depan keyboard. Tidak ada fitur cable management, namun konektor USB yang diberikan sudah gold-plated. Bagian atas keyboard terbuat dari bahan aluminium, sedangkan bagian bawahnya masih terbuat dari bahan plastik budget. Bagian kiri dan kanan dari aluminium melekuk dan tidak tertutup oleh plastik. Kalau dilihat dari atas akan terlihat bagus, namun apabila kita sedang memegang bagian samping dari keyboard, akan terasa kurang nyaman. Dan apabila kita lihat lagi bodi keyboard dari samping, akan kelihatan bahwa switch diletakkan langsung pada casing atas keyboard, sehingga kita bisa melihat switch-nya. Ini memang desain yang digunakan oleh keyboard mechanical di level budget. Kalau kita bandingkan dengan keyboard mechanical tingkat atas, biasanya switch berada di bawah bodi, sehingga pada saat kita lihat dari samping, yang kelihatan hanya keycap-nya saja. Keyboard juga sudah dilengkapi dengan beberapa fungsi built-in yang bisa kita lihat pada lambang keycap-nya. Misalkan pada tombol F1, di sini ada lambang komputer, artinya apabila kita menekan tombol function ditambah F1, maka komputer akan membuka Windows Explorer. Function F2 akan membuka search Windows, function F3 akan membuka kalkulator, dan function F4 akan membuka music player. Selanjutnya, F5 hingga F8 adalah pengaturan music player. Sedangkan tombol function F9 hingga F11 adalah pengaturan volume suara. Dan yang terakhir, tombol function F12 dengan gambar gembok akan mengunci tombol Alt-Tab dan Windows D. Ini adalah tombol yang paling berguna bagi gamers, agar pada waktu main game tidak bisa berpindah keluar dari gamenya hanya karena salah pencet tombol. Selanjutnya, warna RGB dari keyboard ini juga bisa di-customize dengan menggunakan tombol function ditambah tombol ins. Keyboard sudah menyediakan 11 efek lampu. Ini adalah efek pertama. Efek kedua. Pada efek kedua ini, lampu akan menyala pada saat tombolnya ditekan dan mengirimkan efek ripple. Ini adalah efek ketiga. Efek keempat. Kelima, lampunya akan terus menyala tanpa ada gerakan.
Efek keenam, lampunya hanya menyala pada tombol yang kita tekan saja. Hati-hati menggunakan efek ini apabila teman-teman sedang bekerja di tempat umum seperti coworking place atau cafe, karena pada saat mengisikan password, orang lain dapat dengan mudah mengintip tombol yang sedang ditekan. Kita lanjutkan efek ketujuh. Kedelapan. Kesembilan. 10. Dan yang terakhir. Selain itu, efek lampunya juga bisa di-customize dengan menggunakan tombol function ditambah anak panah. Yang pertama, kita dapat mengubah warna lampunya menjadi lebih gelap atau lebih terang dengan menggunakan anak panah ke atas dan ke bawah. Kemudian kita juga bisa mengatur tempo gerakannya menjadi lebih cepat atau lebih lambat dengan menggunakan anak panah ke kiri dan ke kanan. Kelemahan dari keyboard ini adalah masih belum ada memori untuk menyimpan pengaturan yang telah kita lakukan. Jadi apabila kita cabut kabel USB dari keyboard ini, dan kita pasangkan lagi, maka keyboard akan kembali menggunakan pengaturan default dari pabrik. Artinya kita harus mengatur kembali efek LED-nya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.